Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang kalau kita amalkan, yang kalau kita miliki, Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, lisanun zakir, ketika memiliki lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qalbun syakir, ketika punya hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Maka ulama kita membagi syukur ini pada 3. Pertama, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan itu setiap mendapatkan nikmat selalu berucap alhamdulillah. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika nikmat itu dibandingkan dengan kalimat alhamdulillah, kata Rasulullah, wa kana alhamdulillah khairum min dzalik. Ternyata kalimat alhamdulillah itu lebih baik daripada apa yang telah kita dapat. Yang kedua, asyukru bil qalb. Syukur dengan hati itu meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Usaha manusia hanyalah sebab, tapi semua rezeki datangnya dari Allah. Yang ketiga, asyukru bil arkan. Ketika mampu memanfaatkan nikmat itu di jalan Allah, maka itu namanya asyukur bil arkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Ketika nikmat itu selalu disyukuri, Allah akan tambah nikmat itu. Ada di tanah Arab seorang yang punya tanah 99 hektar. Luas apa tidak itu? Luas sekali. Tetapi di lokasi itu jumlahnya adalah 100 hektar. Sehingga si pemilik 99 hektar ini selalu berupaya bagaimana agar yang 1 hektar ini pun dia miliki sehingga cukup 100 hektar. Akhirnya dia ingin membelinya, tapi yang punya ini tidak mau jual. Kenapa? Karena itu adalah menjadi ladang pekerjaan ia untuk ia hidupi keluarganya. Akhirnya setiap malam, setiap hari, yang 99 hektar ini punyanya selalu memikirkan yang 1 hektar bagaimana dia miliki dengan berbagai macam cara. Akhirnya dia pun meninggal tanpa menikmati yang 99 hektar ini, karena dia fokus terhadap 1 hektar yang bukan miliknya. Nah, terkadang kita seperti itu. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan tapi tidak kita nikmati, karena selalu memikirkan apa-apa yang orang lain miliki. Inilah pentingnya asyukru bil qalb. Orang yang selalu bersyukur dengan hatinya dan merasa bahwa yang namanya rezeki tidak akan tertukar. Apa kata Hasan al-Basri? Aku tahu rezekiku tidak mungkin diambil orang lain, karenanya hatiku tenang. Yang ketiga, kalau yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, wa badanun alal bala'i sabir. Ketika terkena musibah, bersabar. Karena setiap kita, Bapak Ibu, pasti akan diuji oleh Allah. Ya, kita sering mendapatkan tulisan-tulisan di belakang mobil truk itu. Suatu ketika saya naik mobil, tiba-tiba ada mobil truk di depan saya lihat tulisannya di belakang itu. Apa tulisannya? Fadalel lasah. Kau contoh ya. Ya, betuana setiap kita pasti diuji oleh Allah. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an,
Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Faqala al-anbiya. Kata Nabi, yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Nah, kalau ujian kita Bapak Ibu itu tidak seberapa. Mungkin ujian kita alhamdulillah harta banyak, tapi anak yang belum punya. Atau ujiannya lagi anaknya banyak, tapi semuanya nakal. Mungkin anak ada, anak baik, istrinya tukang marah. Mungkin istrinya baik, suaminya yang belum beriman. Mungkin suaminya baik, tetapi mertua yang bermasalah. Mungkin mertuanya baik, mungkin tetangganya yang bermasalah. Semua kita pasti diuji. Dan paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Misalnya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Pertama, Allah miskinkan ia. Seluruh kebunnya Nabi Ayub terbakar. Itu di hari pertama. Kebunnya terbakar tanpa menyisakan sesuatu pun. Di hari yang kedua, Allah uji dengan cara apa? 12 anaknya Nabi Ayub itu semua meninggal sekaligus. Bayangkan ujiannya Bapak Ibu. Satu saja anak kita meninggal, pasti sedihnya bukan main. Nah, ini 12 anaknya meninggal sekaligus. Bagaimana caranya meninggal sekaligus? Ini 12 anaknya lagi makan sama-sama. Tiba-tiba bangunan yang ada di atasnya itu roboh dan menimpa ke 12 anaknya, meninggal sekaligus. Apakah ia menyalahkan Allah? Ya Allah, saya kan nabi. Ya Allah, kenapa ujiannya berat? Kemarin hartaku habis, sekarang anakku lagi meninggal 12. Tidak. Ya Allah, tunjukkan nikmat yang mana lagi yang belum aku syukuri. Lalu ujian yang ketiga, Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayub sampai diasinkan, sampai istrinya agak payah mengurus suaminya. Diuji lagi dengan penyakit, tapi dia bersabar dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyadur. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Allah, anni massaniyadur. Ya Allah, sangat parah, sangat berat penyakitku. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha penyayang. Dia berdoa. Maka kalau Bapak Ibu punya penyakit, bacalah doa ini. Wa anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Apa jawaban Allah? Fakashafna ma bihi min dur. Maka Allah lenyapkan penyakitnya. Bagaimana caranya? Wahai Ayub, hentakkan kakimu, maka keluarlah air yang bening. Itulah yang ia minum dan ia mandi, hilang penyakit. Bahkan ada riwayat yang tadinya umurnya 80 tahun itu kembali muda menjadi 30 tahun. Nah, makanya yang tua-tua ini keluar nanti hentakkan kaki di tanah, ya, tunggu air keluar. Kalau tidak ada keluar, kakinya bengkak. Ya, itu Allah kembalikan. Fakashafna ma bihi min dur. Allah lenyapkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu. Allah kembalikan keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum, bahkan lipat 2 kali. Maknanya apa? Wa atainahu ahlahu. Setelah Nabi Ayub ini sembuh, lalu dia bercampur dengan istrinya. Ya. Karena ketika istrinya kembali dan mencari suaminya, mana suamiku Ayub di sini? Mana suamiku yang tadinya dia berbaring sakit? Mana ia? Ditemukanlah seseorang yang agak lebih muda umurnya. Dalam sejarah itu dikatakan, lalu Ayub yang sudah sembuh bertanya kepada istrinya, siapa yang kau cari? Saya cari suamiku. Siapa suamimu? Ayub, yang tadi dia berada di sini tidak bisa apa-apa karena penyakitnya. Lalu Ayub berkata, bagaimana wajah suamimu? Kata istrinya, kalau saya pandang wajahmu, begitulah wajah suamiku ketika muda. Apakah kata Ayub, sayalah suamimu yang Allah sembuhkan. Sikat tahu nih. Ya, setelah mereka saling merangkul, ternyata istrinya pun kembali muda. Makanya kalau kimalolo ya si kado-kado kecede. Ya, tapi hati-hati di bulan Ramadan. Ya, makanya yang makin tua itu jangan berpisah ranjangnya. Saya lihat banyak orang umur 60 tahun, suaminya di luar kamar, istrinya di dalam kamar. Suaminya masuk, malah dia katakan, jangan kau masuk ganggu saya. Kenapa bila mengganggu? Itu kan pahala. Ya, yang macam-macam itu tomat karena senjata mati ya. Ya. Karena ketika saya mendekat selalu bilang jangan mengganggu. Ya.
Akhirnya ketika dia berkumpul suami istri ini, Ayub dengan istrinya, dan setiap kali istri Nabi Ayub itu hamil dan melahirkan, selalu kembar dua. Hamil melahirkan dua, hamil melahirkan dua. Dan berapa kali istri Nabi Ayub melahirkan setelah meninggalnya anaknya, setelah Nabi Ayub sembuh, itu 12 kali. Berarti anaknya 24. Itulah maknanya wa atainahu ahlahu, Allah kembalikan keluarganya, wa mislahum mahum, dan Allah lipat gandakan itu. Itulah kesabaran. Maka kalau ada ujian Bapak Ibu, ya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Misalnya kisahnya penjual tape. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kisah saya ini. Seorang penjual tape, anggaplah di sebuah tempat, seluruh penduduknya, warganya itu penjual tape. Kenal tape? Pak Belu tape? Ya, tape itu kan ada warna hitam, ada warna putih, atau ada warna merah. Ya, warna hitam, atau bahasanya kita gambang atau tape. Sehingga setiap jam 7 pagi ada mobil khusus pengangkut penjual tape. Siapapun yang terlambat akan ditinggalkan untuk ke pasar. Tersebutlah seorang penjual tape tinggalnya di dekat gunung, jauh dari tempat di mana mobil itu menunggu. Selesai salat subuh berjamaah dengan keluarganya karena jauh dari masjid, dia pun berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tape saya hari ini semuanya laku, semuanya terjual, dan Engkau memberikan keuntungan yang besar. Ya, selesai itu dia siap-siap, diangkatlah tapenya, nalimpai. Satu di depan, satu di belakang. Dipikullah itu. Tapi karena hujan lebat tadi malam mengakibatkan jalanan becek, baru beberapa langkah dia berjalan menyelusuri jalan itu, ternyata kakinya terpeleset dan semua tapenya tumpah bercampur dengan lumpur. Dia pun marah dalam hati, ya Allah, kenapa Engkau tumpahkan tape saya? Saya kan sudah tahajud tadi malam. Saya kan sudah sholat berjamaah dengan keluarga. Saya kan sudah berdoa. Kurang apa saya? Kenapa saya yang harus Kau tumpahkan? Kenapa bukan penjual tape yang tidak sholat itu? Karena banyak penjual tape yang tidak sholat. Kenapa bukan itu yang Kau tumpahkan? Kenapa saya yang sudah sholat? Marah, gundah gulana. Pulang ke rumahnya, ketemu dengan istrinya. Istri pun dimarahi. Anak mendekat, anak pun dimarahi. Kucing lewat, kucing pun ditendang. Ya. Maka dia cokewi, agak salah kamu tendang kak. Ya. Begitulah kalau orang gundah, begitulah orang kalau marah. Bahkan Allah disalahkan, kau tidak adil. Saya sudah sholat subuh, kenapa kau tumpahkan tape? Kurang apa ibadah saya? 2 jam kemudian, dia coba menghidupkan radionya dan ingin mendengar musik. Tapi ternyata yang dia dengar adalah berita kecelakaan. Mobil yang ditumpangi oleh penjual tape hari ini itu masuk ke dalam jurang dan semua penumpangnya meninggal. Langsung sujud syukur, alhamdulillah. Nala de cipuat apa bolo tapeku. Terima kasih Allah Kau tumpahkan tapeku. Andai kata tidak tumpah, maka saya pun salah satu penumpang yang akan meninggal karena kecelakaan itu. Tadinya marah berubah menjadi senang, berubah menjadi syukur karena dia menemukan hikmah di balik kejadian yang Allah timpakan itu. Maka setiap sesuatu yang terjadi, Bapak Ibu bersabar dan berusahalah mencari apa hikmah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau benci, tapi menurut Allah itu baik bagimu. Dan boleh jadi apa yang kau cintai, tapi menurut Allah itu jelek bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, engkau tidak tahu. Yang terakhir, kalau ingin mendapatkan nikmat dunia dan akhirat, wa zaujatun la tabaghi khawna fi nafsiha wala mali. Punya istri yang kalau ditinggal, ia tidak khawatir berkhianat terhadap dirinya dan hartanya. Ternyata istri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kedekatan dengan Allah. Maka Bapak Ibu memilihkan jodoh terhadap anakmu, jangan engkau memilih karena hartanya, tetapi pilihkanlah karena imannya. Saya tanya Bapak Ibu, ada 2 yang melamar putri Bapak. Satu yang melamar hafal Al-Quran 30 juz, gaji 1.500.000 per bulan.
Yang kedua tidak hafal Al-Quran, bahkan tidak sholat, tapi gaji 50 juta per bulan. Yang dipilih yang mana? Yang 1,5 juta atau 50 juta? Nah, mapan bulan itu kedo timu tuh. Ya. Adakah Pak Ustaz yang 30 juz gaji 50? Elomu. Iya. Tapi kalau kau pilih karena imannya, iya, bukan karena hartanya. Kalau kau pilih iya karena tanggung jawabnya, bukan karena kedudukannya, maka anakmu akan selamat. Ternyata istri, bapak ibu, makanya ibu-ibu, oh ibu, kalau suami berangkat kerja dan ibu tidak punya pekerjaan, maka tinggallah di rumahmu. Suami berangkat kerja, maka ambil sejadah, sholat duha, kau doakan suamimu yang lagi berangkat kerja, mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak. Jangan suami keluar bekerja, mesu tu emat tawaf. Satu kampung dia kelilingi. Begitulah cara Nabi SAW menyampaikan bahwa kau akan mendapatkan nikmatnya dunia dan akhirat ketika memiliki 4 hal ini. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.